Hey semuanya, teman perjalanan spiritual gue. Nah, di sini podcast ya pasti ya kita akan ngebahas namanya spiritual journey and life journey. Dan hari ini gue kedatangan teman perjalanan spiritual gue yang luar biasa banget dan dari tadi kita ngobrol udah ketawa-tawa duluan. So, kalau sebelumnya gue mau ngingetin kalian lagi nih ya, ternyata masih banyak nih teman-teman yang nonton di podcast ini ternyata masih belum nonton sampai habis nih. Tonton sampai habis dari part 1 sampai kadang sampai part 4, kadang sampai part 5. Nah, kalian harus nonton sampai habis karena apa? Biar nggak ada yang namanya miscommunication. Tuh kan gue sampai salah tuh. Nah, udah kita nggak usah lama-lama lagi, kita ngobrol dulu sama Dede Sunandar. Yeay. Halo Gimana Bang. Dek, kabarnya Dek? Sehat Bang? Sehat? Sehat Bang. Gue dari tadi tuh ngobrol sama lu ketawa-tawa mulu tau gak sih lu? Enggak, tau lu karena geli aja di belakang lu ada bulu aja ketawa mulu. Nah, so di sini ya lu tadi udah gue jelasin peraturannya nggak boleh makan mic. Yang kedua pintu keluar di sebelah sana. Takutnya ada kebakaran. Jadi tau pintu keluar dulu Bang. Tiba-tiba kejebak ya kan repot. Tapi lu memang lucu ya tadi lu sempat cerita sama gue bahwa lu itu dari keluarga yang campuran ya? Campuran. Apa aja tuh? Emak soto, bapak soto daging. Enggak serius. Lu lagi campuran kok. Ya kan nggak salah, gue nggak tahu. Lu kan sempat di mana namanya tadi? Di Ciamis. Sama di Jakarta. Jadi Jakarta. mama itu orang Betawi asli, papa itu orang Ciamis. Ciamis itu masih provinsi Jawa Barat. Tapi justru lu lebih banyak kan Betawinya gitu ya? Iya karena 90 lahir di Jakarta, beberapa bulan dibawa ke Ciamis, di Ciamis itu sampai 97 balik lagi ke Jakarta sampai sekarang gitu. Jadi kentalan Betawinya dibandingin Sundana kayak gitu. Nah iya enggak, tapi maksudnya gue kaget kalau lu orang Sunda juga, gue kaget gitu maksudnya. Iya. Gue nggak nyangka gitu kan, gue ya udah lu Betawi aja gitu. Dan sebelumnya nih ya gue juga mau ngasih tau juga nih teman-teman, nanti gue akan ngebahas sama Dede tentang dia mempunyai anak yang sangat spesial, anak yang di pemberian Tuhan yang menurut gue ini luar biasa banget dan pastinya menginspiratif buat kalian semua. Nah, Dek, mungkin awal gue ngobrol sama lu adalah tentang masa kecil lu seperti apa sih? Masa kecil Dede. Apa lu langsung gede lahir? Wah cepet banget kayak bayi normal biasanya Bang. Oke. Masa kecil Dede di 90-an, lahir 90 lah. Masa kecilnya ya di keluarga yang dibilang nggak ada tapi ada. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya keadaannya. Oh, Keadaannya dibilang nggak ada ya. tapi ada kayak gitu. Kan saya 3 bersaudara. Saya anak terakhir bontot. Jadi anak bontot, anak ketiga. Abang saya, kakak saya cewek, baru saya kayak gitu. Tapi lu sempet berarti kok anak bontot dispesialin nggak atau dimanja nggak? Termasuk dimanja juga nggak? Kalau dimanja enggak deh, anak pertama malah yang dimanja. Saya itu bagian gitu. sisaan. Makan sisaan abang saya. Serius nih? Serius Bang. Serius? Karena abang saya itu paling disayang sama kakek-kakeknya. Gimana? Abang saya sama kakek neneknya lah ibaratnya. Kayak misalnya contoh lagi musim durian nih. Ini abang lu dulu yang makan, ntar baru lu. Jadi abang gua udah kenyang baru kita tuh. Ntar kita makan masih ada sisa bekas dari lomohinnya. Jadi kita bagian nerima aja. Kayak contoh mama masak jengkol nih. Dipisahin nih, ini buat AA, ini buat lu sama teteh. Kayak gitu. Jadi gua makan berdua sama kakak gua yang cewek. Si AA aja kayak gitu. Jadi ada kecemburuan sendiri. Nah, tapi yang itu pun mungkin yang membuat lu menjadi apa ya? Mungkin bisa dikatakan pahlawan yang saat ini ya, karena lu yang sekarang kan ya siapa yang nggak kenal lu gitu ya. Amin. Kecuali semut kali nggak kenal. Ya nggak kenal. Kalau keinjek mah kenal. Anjing semut lagi nginjek gua. Nah, dari situ lu termasuk anak yang bandel atau enggak sih, Dek, waktu masih kecil, Dek? Bandel lu kayak apa? Bandelnya Dede bandel mungkin jangan ditiru ya buat yang umuran 7 tahun. Bandelnya bilang ke orang tua itu, saya bilangnya itu mau kemana padahal saya jualan loper koran. Apa jualan apa? Koran pagi-pagi tuh subuh. Ya, Mau kemana Dek? Sholat mah. Lu sholat bawa sepeda ngapain? Saya ke daerah Blok M. Nggak curiga nyokap lu kayak misal
ngapain sholat pakai sepeda gitu, nggak curiga? Iya, curiga ngapain sholat pakai sepeda, iya Heeh. mah kan sekalian nanti main sepedaan kalau pagi, pulang jam 7 pagi, terus nganterin koran ke langganan. Terus kan saya masuk siang kan, Iya. masuk siang segala macem. Ya bandel-bandel yang positif sebenarnya. Saya ibaratnya, mau kemana Dek?" "Mau ini, ekstrakurikuler," padahal saya nonton bola kayak gitu-gitu. Jadi nakal-nakal yang sebenarnya yang ini aja sih, kayak ngojek payung kayak gitu. Wow. Eee, ini menarik ya, maksudnya ketika sempat ketahuan nggak akhirnya lu jual koran? Ketahuan, Itu gimana tuh? Dibanting nggak? nggak dibanting, Oh nggak? dicokslem kebanyakan. Oh Set, coklat. diginiin boom gitu. Tetap Gimana? dibanting juga tetap dibanting Dia juga. ketawa-tawa mulu tuh. Tetap dibanting juga. Ditanya, "Lu kok bohongin sih gini-gini, mama masih mampu kalau buat makan-makan." "Enggak lah buat buat nabung," saya bilang kayak gitu. Nah tapi gue penasaran deh, maksudnya, eee, kan nyokap, bokap ya? Mhm, Nyokap bokap masih ada? masih ada alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillah. Nah, itu, eee, kan lebih mementingkan pendidikan. Iya, Nah, apa yang membuat lu sih kayak, lu mau jualan dari kecil tuh apa sih awalnya di kepala lu trigger-nya itu seperti apa? karena orang yang ibaratnya contoh lah lagi zaman Tamiya, Ya mama kita kan nggak bisa beliin ya kecuali nanti pas hadiah rapot, kan saya pengen punya juga. ya, heeh. Entar di saat bagian rapot udah bukan bagian Tamiya, masa saya beli Tamiya, Bang? Iya Iya, sih. enggak juga ya kan, Iya makanya kita iya. ngumpulin, orang tua kita maksudnya mampunya cuman di bidang pendidikan, di saat beli mainan atau apa, orang tua kita masih mikir-mikir buat makan lah nanti, buat Iya, nanti bayaran sekolah. right. Sedangkan saya mikir, kalau nanti pas pengambilan rapot bukan gamenya Tamiya, gue dibeliin Tamiya gue main sama siapa? Kayak gitulah lebih, pengen punya uang sendiri dan pengen kalau misalnya butuh apa-apa lagi rame apa, saya punya uang. Walaupun orang tua nanya, "Duit dari mana lu?" Gitu. Oh nggak Pas bilang ngepet atau Nggak bilang, ngeluh saya gitu? bilang nyolong di gerobakan tukang somai, masih bilang begitu ya. Nggak Iya sih, udah lanjut lanjut. kayak gitu sih, paling kayak gitu-gitu, Bang. Enggak, tapi maksudnya lu itu biasanya di anak yang lain kan anak-anak terakhir kan biasanya kan mengandalkan orang tua gitu ya. Betul Bukan berarti dia tidak bisa mandiri, bukan, betul, tetapi dia lebih mengandalkan orang tua. Nah, mhm. justru elu itu menjadi anak yang terakhir justru, malah elu itu concern banget untuk nyari uang gitu deh, dan itu kan jarang banget anak-anak, anak terakhir ya gitu, Heeh. anak bontot gitu ya, dia punya pemikiran seperti itu deh. Maksudnya itu sempet diajarin sama orang tua kah atau memang memang murni dari pikiran lu sendiri aja? Karena gue ngelihat langsung kegiatan orang tua gue, Bang. Orang Heeh. tua gue itu cuman buruh cuci Sorry apa? buruh cuci, Buruh? nyuci nyuci gosok di Oke rumah oke oke orang. oke 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 Kayak oke. misalnya sebulan cuman paling dapat berapa sih, terus Iya. sisanya dia bersih-bersih kosan. Nah, dari situlah ibaratnya, kasihan juga nih nyokap gue ibaratnya, dia mohon maaf nih Bang, sebenarnya gue Mmm. ditinggal sama orang tua gue yang cowok itu waktu pas umur gue 4 tahun, jadi pisah, nggak Oke. dinafkahin lah nyokap gue, makanya Mmm. gue ngebangun lah ibaratnya, wah gue nggak dibiayain sama bokap gue nih, Iya. nyokap gue doang ngebiayain anak 3 kan mau nggak mau kan yang satu kerja juga, cuman Iya. kan dia kan ibaratnya nanti punya tabungan, yang nomor 2 juga kerja. Gue kadang-kadang juga dibantu sama kakak gue yang pertama dan kedua kayak misalnya sekolah atau buku-buku, Iya. cuman kan gue mikir, emak gue aja buat makan gue aja kadang-kadang masih susah ibaratnya walaupun dia kadang-kadang, ada kok," kan kita nggak nutup kemungkinan Iya, setuju. dia bisa bohong demi Right. bilang ada, tapi dia bilang nggak ada, kan gue juga, lebih baik gue bantuin nyokap gue tanpa sepengetahuan nyokap gue tahu. Makanya ke-trigger-nya itu karena bokap gue di umur gue 4 tahun, bokap gue udah nggak ngebiayain aja. Makanya gue mencoba untuk survive diri gue sendiri gitu, Bang. Gue tanpa Wow. bokap pun gue bisa gitu, kayak Oh. gitu makanya. Nah, umur 4 tahun itu umur yang masih kecil loh, Dek. Yang untuk gini, Iya, anak umur 4 tahun sudah mengerti dan lu saat itu udah ngerti, apa arti cerai atau belum? cuman pisah doang kalau Pisah doang? ditanya, Oh, lu ngerti pisah doang? pisah doang, "Bapak di mana mah?" "Bapak mah di Ciamis," gitu doang. Nah, Makanya Dede jadi anak yang soleh, udah gitu doang. oke. Nah, berarti kan kalau bahasa zaman sekarang adalah kalau orang Broken yang home ya? fatherless, Fatherless apa tuh? fatherless itu adalah seseorang yang nggak punya ayah atau Oke, nggak punya ayah, nah mhm, gitu ya, entah itu anak, ayah meninggal iya iya, ataupun fatherless, bercerai gitu. oke. Nah, itu menjadi sebuah kesulitan juga nggak sih, Dek, jalanin hidup, Dek? Maksudnya kan kalau anak laki gitu ya, pasti kalau ngomongin tentang
sesuatu pasti ada yang ke ibu, ada yang ke Bapak. bapak, ya Oke. kan? Nah, itu gimana tuh, Dek? Ada hal-hal yang lu pasti pengen lu omongin, tetapi lu tahu bahwa nyadar bahwa kayak, "Oh, kayak ibu gua kalau gua ngomong gini nih kayak nggak akan ngerti nih Iya, masalahnya ini nih." Nah, setuju gue. sedangkan, pastinya bokap pasti akan ngerti nih karena Pasti dia akan ngerti, seorang betul. laki-laki, right? Makanya Nah, makanya itu nggak rasanya ya kerasa gimana? lah Bang, ibaratnya contoh gue pengen curhat. Kalau ke nyokap gue, pasti nyokap gue pikiran Bang. Bener gak sih? Iya, oke. Ibaratnya, aturan gue nggak harus omongin ke orang tua gue yang cewek, gue omongin, pasti dia langsung pikiran. Dan orang tua cowok yang mengerti kan ibaratnya, Iya. yang tahu jalan tengahnya, sedangkan itu gue nggak dapet. Kadang-kadang gue pendem sendiri, kadang-kadang gue ngobrol sama kakak gue yang nomor 2, "Dede pusing deh Teh gini gini gini, si Kakak gini gini gini, sedangkan mama kasihan gini gini." Cuman kalau Dede ngomong ke mama, pasti mama bakal pikiran kayak gitu. Kadang-kadang gue jalan ke Ciamis di umur Iya. gue yang 34 tahun ini, gue baru kemarin Bang, serius Mhm. nemuin bokap gue saking gue udah, anjir Wow. jadi orang tua cowok tuh capek ternyata ya. Gue harus curhat sama siapa? Gue ke Ciamis. Umur baru 34 ini baru Baru ketemu orang, ketemu orang tua bapak? iya bokap gua. Bokap? Wow, Jadi pas itu gua gimana tuh, Dek, perasaan dan emosionalnya, Dek? pas gua jadi pas dia gua nikah nih Bang, Heeh. gua WA bukan WA ya, nelpon bokap gua, "Pa dateng tanggal segini, Iya. tanggal 22 Oktober 2015 dateng 2014 dateng ya," gua bilang gitu. Dateng Heeh. tuh bokap gua. Heeh. Terus bokap gua bilang kayak gini, "Kalau mau ketemu bapak, kabarin di saat orang meninggal, Heeh. di saat ada hajatan aja, selebihnya itu lu cuek aja sama gua," gitu. Bokap lu ngomong kayak gitu? Bokap gua ngomong ke gua kayak gitu, ya gua kan mikir, anjing masa di saat gua lagi seneng ama susah ngomong kayak gitu. Terus gua kan, anjir gimana cara gua 10 punya ibaratnya nggak pernah bokap gue nanyain cucu gua, maksudnya anak gua, "Si Juna gimana? Si Lajan gimana? Rabea," nggak pernah Bang, yang pernah cuma nanyain, "Nggak usah ngabarin, nggak usah ngasih kabar apapun kecuali ada yang meninggal atau ada yang lagi ada hajatan," kayak gitu. Gue pulang tanggal berapa kemarin Bang? Ih, bulan apa gitu pokoknya gue sebelum Oktober atau September inilah pas gue ulang tahun gue pulang ke Ciamis. Gue memang pikiran gue cuman ke Bandung doang. Nyampe Bandung masa 2 jam gue nggak nyampe sih ke Ciamis. Gue pulang Bang, gue ngobrol. "Pengen ngobrol nih sama bapak, Dede udah capek banget," dia bilang kayak gitu ya kan. Gue butuh sosok seorang ayah Bang, ibaratnya Bang. Iya, Gue di gua bisa ngerti hal kakak itu. gue juga laki kan bukan ayah, ngobrol lah gue segala macem. Right. Kayak gini, "Gimana ya Pak ya?" Bilang gini, "Iyalah namanya hidup kayak gini." Pasti Dede baru dia tuh cerita yang dulu, sekarang Dede udah tahu bapak kayak gini, Dede udah dewasa gini. Baru gua ngerti tuh Bang, apa yang dulu gua rasakan pengen punya bokap, ibaratnya pengen ngobrol gini-gini. Gua baru ngerti tuh, anjir kata gua berarti begini ya, ibaratnya selama gua berumah tangga hampir 10 tahun, ketemu bokap, gue cerita tentang masalah rumah tangga gini-gini, ya itu deh yang bapak rasain sekarang gini gini gini. Wah, itu sih bener-bener maksud gua, gue yang nggak pernah ibaratnya meluk bokap gue erat, bokap gue juga meluk meluk erat Bang, gue anjir kata gue, "Ih, Good, keren banget. ini sih," kata gue, ibaratnya gue bilang, "Kangen ya pasti kangen lah Bang," ibaratnya dibilang sayang Pasti 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 pasti, masih gua bisa sayang lah. ngerasain itu. Gue bilang kayak gitu, "Ih, anjir kenapa," ibaratnya karena kan memang udah nggak bisa disatuin juga kan, Iya. ibaratnya gue juga nggak mau nyalahin bokap gue, nggak mau nyalahin nyokap gue, intinya bareng-bareng lah kalau ada apa-apa tetap gue saling bantu. Kadang-kadang gue ngasih ke bokap, nyokap masih ngapain sih ngasih bapak kayak gitu. Jadi gue kadang-kadang gue diem-diem juga Bang, ke bini gue, ke nyokap gue, ibaratnya ngasih orang tua yang di sono, gue diem-diem nggak pernah gue kasih tahu, ibaratnya kayak gitu Nah, sih. di podcast-nya lu Ini ketahuan gue nih. ketahuan ini tapi nggak apa-apa, jadi tahu akhirnya kayak gitu. Nah, enggak, tapi ini menjadi suatu hal yang menarik banget deh buat gue deh. Maksudnya 4 tahun ditinggal sama seorang ayah Mhm, gitu ya, seorang bapak, dan ketemu lagi itu tidak canggung itu sesuatu hal yang beda banget loh, Dek. Biasanya kan orang kan iyalah 4 tahun, umur 4 tahun gitu ya, baru ketemu sekarang itu berarti 34, dia berapa tahun ya sekarang? 30 tahun gue, 30 tahunan ya? mhm. 30 tiga tahunan ya? puluh tahun kurang 10 tahun lah ibaratnya, Iya, 20 tahunan lah. iya 20 tahunan. Nah, itu biasanya kan ya apalagi anak kecil ya, Iya, udah gede kayak lu gitu ya, mhm. lu nggak ada rasa canggung dan sebagainya, dan itu buat gue itu sih itu gila banget, Dek. Maksudnya bener-bener yang lu bisa nggak canggung itu gimana, Dek, Karena ceritanya, Dek? temen gue sering ngirim video Bang, ngirim video bokap gue lagi ngapain. Temen kampung Oh, temen gua. lu intel? Bukan,
temen gue Indomie telur. Oh, oke. Jadi temen gue sering ngasih video kayak misalnya 17 Agustusan, bokap gue nyanyi, ibaratnya Oh. nyanyi di panggung gini-gini. "Cil, bapak maneh ya Cil," cenah anjing. Gue Heeh, ketawa-tawa aja kan. heeh. Karena gue nggak tahu ibaratnya tahu wujudnya. Iya. Cuman kan gue nggak pernah Wujudnya ke setan, enggak gila lu. maksudnya nggak pernah megang tangan yang kasar itulah ibaratnya buat Oh, bantu iya keluar iya iya keringat iya. ibaratnya kayak gitulah. Gue ngeliat di Nggak tahu fisiknya nggak tahu seperti apa. fisiknya ya. Oh, wujudnya setan dong. Iya, tiba-tiba dia udah Dek. tua ya kan, udah Hmm, keriput, udah ibaratnya udah pakai iket di pinggang. iya. Saking udah ibaratnya tegak gini udah nggak bisa kali kayak gimana juga. Wow, itu Terus sih gue gila ketemu banget. tiba-tiba, "Dek, benerin rumah oh anjir," kata gue tiba-tiba benerin rumah, ya udah nggak apa-apa. Ya udah yang terjadi Bang, Hmm, emang udah ibaratnya takdirnya nyokap gua, iya. takdir gue sebagai anak gua dapet bokap seperti ini, Hmm, dan begitupun takdir ibaratnya anak-anak dari bokap gua walaupun ibu kandung ibunya yang berbeda ibaratnya, gue punya abang ternyata abang tiri gua jadi artis, entah kayak gitu kan ada juga ibaratnya Bang, masih ada keturunan. Zaman dulu itu gue paling banter ngojek itu di depan gang rumah Bang. iya. Dulu kan ada tuh yang Blok M Ragunan, Jalan Bangkaraya. Nyokap gua kan tinggal di Bangkaraya nih, Kemang. Iya. Kemang sini nih. Ngojek gue di depan toko Erlangga. Itu yang nyampe dalam gang 2.000, 1.500. Paling dapat Right. banter tuh 10.000. Saya bilang ke Pak Ustadz, "Pak Ustadz, bapak saya masih ada," saya bilang Heeh. gitu. "Cuman mama saya nggak mau bilang cerai," saya bilang gitu ke kitanya. Dia Oke. bilang gitu, "Mah nggak boleh kayak gitu," bilang gitu, "memang bapak nggak nafkahin tapi jangan bilang meninggal, kasihan," gue bilang gitu.